Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Julaiha, mahasiswi Institut Siami Bekasi, jurusan Administrasi Publik Konsentrasi Perpajakan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Pada chapter ini akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama mengenai teori dan teknik kepemimpinan, orde organisasi dan administrasi, dan yang ketiga yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Pertama yaitu mengenai pengertian kepemimpinan. Menurut Dr. Kartini Kartono, kepemimpinan adalah seseorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan suatu aktivitas demi mencapai suatu tujuan. Dapat disimpulkan, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas yang telah direncanakan guna mencapai suatu tujuan. Teori dan teknik kepemimpinan. Kunci pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak akan menyalahkan apa yang dilakukan bawahannya, namun ia akan selalu membangun apa yang salah dengan lebih menekankan kepada memberi contoh dibanding memberikan perintah. Sekarang ilmu kepemimpinan sangat diperlukan, karena dengan ilmu ini kita dapat memimpin suatu organisasi. Namun kepemimpinan membutuhkan teori dan teknik agar menjadi lebih tertata. Teori kepemimpinan. Ada beberapa teori kepemimpinan seperti menonjolkan latar belakang, sebab-sebab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, sifat-sifat utama, tugas dari seorang pemimpin, dan sebagainya. Latar belakang sejarah. Munculnya manusia yang kuat dan cerdas didasari oleh manusia yang rajin berkumpul bersama dalam pemecahan masalah. Sebab munculnya pemimpin ada 3 teori, yaitu teori genetis, teori sosial, dan teori ekologis. Teori genetis merupakan pemimpin tidak dibuat, namun pemimpin itu timbul sendiri. Teori sosial, pemimpin itu harus disiapkan, setiap pemimpin harus mendapatkan pendidikan yang layak. Dan terakhir, teori ekologis. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mempunyai bakat memimpin dan kemudian dikembangkan melalui usaha pendidikan dan pengembangan serta pengalaman. Selanjutnya yaitu mengenai tipe-tipe kepemimpinan. Ada beberapa tipe dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama, tipe diserter atau pembelot. Tipe seseorang bermoral rendah, tidak mempunyai loyalitas dan tidak merasa terlibat. Yang kedua itu ada tipe birokrat, yaitu tipe seseorang pemimpin yang patuh, taat, cermat, dan keras dalam menegakkan peraturan. Yang ketiga ada tipe misionaris, yaitu tipe seseorang pemimpin yang terbuka, penolong, ramah, dan lembut hatinya. Yang keempat ada tipe developer atau pembangun, yaitu tipe pemimpin yang kreatif, dinamis, baik dalam melimpahkan wewenang, juga percaya kepada para bawahannya. Yang kelima yaitu tipe otokrat. Tipe pemimpin yang tegas cenderung kasar, sedikit bersifat diktatoris, mau menang sendiri, angkuh, dan bandel. Yang keenam ada tipe otokrat yang baik, yaitu tipe pemimpin yang baik, lancar, dan tertib dalam melaksanakan peraturan. Yang ketujuh ada tipe kompromiser atau pengkompromi, yaitu tipe pemimpin yang sifatnya mudah berubah dan lemah dalam mengambil keputusan. Yang kedelapan ada tipe eksekutif, yaitu tipe pemimpin yang mempunyai motivasi dan wawasan yang cukup luas. Yang kesembilan ada tipe karismatik, yaitu tipe pemimpin yang mempunyai kelebihan daya tarik dan membuat bawahannya terkagum. Yang kesepuluh ada tipe paternalistik, yaitu pemimpin yang mempunyai sifat kebapaan, suka melindungi tapi jarang memberikan kesempatan dan banyak mengambil keputusan sendiri. Yang kesebelas ada tipe militaristik, yaitu pemimpin yang suka memerintah, menghendaki kepatuhan yang mutlak, dan bekerja sesuai formalitas. Yang ke-12 ada tipe administratif, yaitu tipe pemimpin yang baik dalam penyelenggaraan administratif. Syarat-syarat kepemimpinan. Terdapat 3 hal yang penting dalam kepemimpinan, yaitu kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Kepemimpinan harus mempunyai unsur kemampuan untuk mempengaruhi bawahannya dan melakukan suatu pekerja dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu teknik kepemimpinan. Ada beberapa teknik kepemimpinan, yaitu etika profesi, komunikasi, dinamika kelompok, pengambilan keputusan, dan berdiskusi. Etika profesi yaitu kewajiban yang dimiliki seorang pemimpin, bagaimana seharusnya tingkah laku seorang pemimpin. Yang kedua ada komunikasi, arus informasi dan emosi yang tepat, penyampaian perasaan, pikiran, dan kehendak kepada individu.
Yang ketiga yaitu dinamika kelompok. Terjadinya interaksi atau hubungan timbal balik antar setiap anggota kelompoknya. Yang keempat ada pengambilan keputusan, yaitu suatu hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin walaupun sebenarnya cukup sulit. Yang kelima yaitu berdiskusi, melakukan kompromi bertujuan untuk memecahkan masalah untuk mencari jalan keluarnya dengan mengambil kesimpulan. Sifat-sifat kepemimpinan. Pemimpin itu harus mempunyai sifat-sifat yang baik, antara lain kuat mental fisiknya, bersemangat, ramah tamah dan kasih sayang, jujur, mempunyai keterampilan, tegas dan cepat, cerdas dan bijaksana, berpengalaman, dapat dipercaya, menjadi stabil dalam emosi, bersifat objektif dan adil, bisa memberi perintah, pujian dan koreksi, dapat menerima saran dan kritik, memperhatikan sekelompoknya, dan menciptakan kedisiplinan. Orde, organisasi, dan administrasi. Orde terbagi menjadi dua, yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama adalah sebutan bagi pemerintah sebelum Orde Baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen, yang ditandai dengan diterapkannya demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Sedangkan Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintah Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintah Soekarno. Orde Baru lahir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Organisasi adalah suatu entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi, memiliki suatu batas yang relatif dapat diidentifikasikan dan berfungsi secara relatif berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dan tersirat karakteristik P3 yaitu Purpose, People, and Plan. Dari definisi di atas mempunyai maksud bahwa entitas sosial. Entitas sosial berarti suatu kesatuan yang terdiri dari orang-orang atau kelompok orang yang saling berinteraksi. Selanjutnya itu ada secara sadar terkoordinasi. Secara sadar terkoordinasi merupakan administrasi atau pengelolaan organisasi itu sendiri. Dan yang terakhir itu suatu batas yang relatif teridentifikasi, merupakan pembeda antara anggota organisasi dan bukan anggota. Sedangkan berfungsi secara relatif berkesinambungan maksudnya yaitu organisasi bukan kelompok orang yang berinteraksi secara sementara atau temporer, melainkan berinteraksi secara reguler dan tetap dalam jangka waktu yang panjang. Administrasi adalah cara atau sarana untuk menggerakkan organisasi dengan tugas mengarahkan organisasi agar mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam aspek-aspek yang lebih banyak berurusan dengan formulasi tujuan, masalah terkait nilai, dan komponen manusia dalam organisasi. Dan administrasi itu berfokus pada penetapan arah organisasi. Cara pikir administrasi itu berorientasi pada tujuan, dan pola pikir administrasi cenderung pada seni. Selanjutnya yaitu mengenai pemimpin formal dan pemimpin informal beserta ciri-cirinya. Yang pertama yaitu pengertian pemimpin formal. Pemimpin formal adalah orang dalam organisasi tertentu ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi. Ciri-ciri pemimpin formal yaitu berstatus sebagai pemimpin formal selama masa jabatan tertentu atas dasar legalitas formal oleh penunjukan pihak yang berwenang atau legitimitas. Yang kedua, sebelum pengangkatannya dia harus memenuhi beberapa persyaratan formal terlebih dahulu. Yang ketiga, ia diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas kewajibannya. Karena itu, dia selalu memiliki atasan atau superiors. Selanjutnya, dia mendapatkan balas jasa material dan imaterial tertentu serta emolumen atau keuntungan ekstra dan penghasilan sampingan lainnya. Dia bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal dan dapat dimutasikan. Selanjutnya, apabila dia melakukan kesalahan-kesalahan, dia akan dikenai sanksi dan hukuman. Yang terakhir, selama menjabat kepemimpinan, dia diberi kekuasaan dan wewenang antara lain untuk menentukan polis, memberikan motivasi kerja kepada bawahan, menggariskan pedoman dan petunjuk, mengalokasikan jabatan dan penempatan bawahannya, melakukan komunikasi, mengadakan supervisi dan kontrol, dan menetapkan sasaran organisasi serta mengambil keputusan-keputusan penting yang lainnya. Selanjutnya ada pemimpin informal. Pengertian pemimpin informal adalah
Orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Ciri-ciri pemimpin informal yaitu tidak memiliki penunjukan formal atau legitimitas sebagai pemimpin. Yang kedua, kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya dan mengakuinya sebagai pemimpin. Status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya. Dia tidak mendapatkan dukungan atau backing dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Selanjutnya, biasanya tidak mendapatkan imbalan jasa atau imbalan yang diberikan secara sukarela. Yang ketiga, tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi dan tidak memiliki atasan, dan dia tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu. Yang terakhir, apabila dia melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum, hanya saja respek orang terhadap dirinya jadi berkurang, pribadinya tidak diakui, dan dia ditinggalkan oleh masyarakat. Ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, diantaranya menjalin kedekatan dengan anak buah, memberikan semangat dan motivasi, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kesimpulan pada chapter ini yaitu, kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan memberikan motivasi orang lain dalam mencapai suatu tujuan. Sebab munculnya pemimpin dipengaruhi oleh teori genetis, teori sosial, dan teori ekologis. Serta ada beberapa tipe kepemimpinan, contohnya tipe deserter, tipe birokrat, dan tipe otokrat. Dan syarat dalam menjadi seorang pemimpin itu harus memenuhi 3 hal, kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Menjadi seorang pemimpin membutuhkan beberapa teknik, yaitu ada etika profesi, komunikasi, dinamika kelompok, dan pengambilan keputusan dan berdiskusi. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memahami akan tugas dan kewajibannya, serta dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan bawahannya, sehingga terciptanya suasana kerja yang bawahannya merasa aman, tentram, dan memiliki suatu kebebasan dalam mengembangkan gagasannya dalam rangka tercapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Sekian presentasi mengenai kepemimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.